akan ada yang namanya puncak musim hujan ya. Puncak musim hujan ini akan terjadi di bulan Desember dan Januari ya tahun 2026. Dan ini juga aku mewanti-wanti untuk beberapa daerah yang nantinya akan berdampak ya, akan adanya longsor, hujan, angin ya. Kemudian juga di sini akan terjadi banjir bandang. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki awal tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda besar yang mengarah pada berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus, semua datang silih berganti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Paranormal pun melihat bahwa tahun 2026 bukan sekadar pergantian waktu, melainkan sebuah fase yang membawa perubahan besar bagi umat manusia. Ia merasakan getaran yang berbeda, seolah dunia sedang memasuki masa ujian yang tidak biasa. Pergolakan demi pergolakan akan muncul, bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari alam yang mulai menunjukkan tanda-tanda keanehannya. Ia melihat berbagai fenomena alam ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan perlahan, seperti peringatan yang kerap diabaikan. Ada kejadian-kejadian yang mengejutkan, membuat banyak orang tersadar bahwa keseimbangan alam mulai terganggu. Saya akan menggambarkan beberapa peristiwa besar yang akan terjadi di tahun 2026. Ya, salah satunya di sini di tahun 2026 akan banyak sekali pergolakan, bahkan juga saya melihat akan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam yang sangat langka. Dan saya melihat di sini akan ada beberapa kejadian yang akan mengejutkan di tahun 2026. Salah satunya adalah di tahun 2026 saya melihat akan ada suatu gereja yang sangat besar dan terbesar di dunia yang nanti akan diresmikan di tahun 2026. Maka adanya gereja terbesar ini yang nantinya juga akan diresmikan. Ini juga menjadi suatu pertanda ya bagi umat manusia dan harus waspada. Dan fenomena alam lainnya yang saya lihat adalah di sini akan banyak sekali percobaan-percobaan dan dimulainya ya praktek untuk sosialisasi robotik ya, tenaga robotik yang nantinya akan menyebar luas. Dan tentunya hal ini juga berkaitan dengan kemajuan teknologi, namun di balik kemajuan teknologi juga kita harus waspada. Ini juga kita akan mengalami beberapa hal tersulit dalam hidup kita nanti. Bahkan ada beberapa hal berkaitan dengan pekerjaan manusia ini akan digantikan oleh alat canggih yaitu robotik. Maka di sini juga yang perlu diwanti-wanti adalah karena alat ini adalah terkontrol dalam bentuk chip, maka hati-hati, ini juga bisa merusak diri kita dan juga bisa mencelakakan diri kita. Maka nantinya jika mana robotik ini sudah mulai diberlakukan dan juga sudah mulai ya hidup berdampingan dengan manusia, maka ini juga yang aku takutkan akan menjadi suatu kemusnahan bagi umat manusia. Yang saya lihat di sini robotik itu sendiri nanti juga akan memerangi umat manusia.
hati-hati dan waspada. Dan saya melihat di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan fenomena alam, yaitu adanya gerhana hujan meteor ya. Di tahun 2026 kita akan mengalami fenomena alam yang sangat luar biasa, yaitu adanya gerhana-gerhana ya, gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian ada hujan meteor ya. Dan juga kalau saya melihat di sini pada bulan Februari kita akan menghadapi gerhana hujan dan meteor, yaitu gerhana cincin ya, dimana ini juga akan menjadi suatu fenomena yang akan mempengaruhi siklus dari angin kencang dan juga intensitasnya lebih kepada banyak rumah-rumah yang akan roboh ya. Kemudian ini juga akan mengakibatkan adanya kecelakaan dalam lalu lintas baik darat, laut maupun udara. Kemudian juga di sini saya melihat akan adanya gerhana bulan total ya, atau lunar yang akan terjadi di tanggal 3 Maret ya. Dan kemudian aku melihat akan adanya gerhana matahari total ya. Setelah gerhana bulan akan dilanjut dengan gerhana matahari total di bulan Agustus, dan tentunya ini juga akan berdampak kepada adanya intensitas angin yang tinggi, gelombang laut yang sangat tinggi. Dan ini juga aku melihat di sini masih dengan berkaitan dengan longsor ya. Kemudian aku juga di sini melihat ada beberapa fenomena gerhana bulan ya. Dan gerhana bulan ini juga akan terjadi di bulan Agustus. Ada hujan meteor dan juga di sini ada badai geomagnetik yang tentunya di tahun 2026 ini sangat berpengaruh sekali terhadap komunikasi ya. Di tahun 2026 nanti akan terputusnya jaringan komunikasi kita, baik listrik, telepon maupun GPS. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Dan di sini juga kita akan mengalami beberapa yang namanya malam kutub polar, di mana akan terjadi di bulan Desember 2026 sampai dengan Januari ini, masih berkaitan dengan jarangnya matahari yang muncul. Itu juga menyebabkan adanya beberapa fenomena alam yang menyebabkan intensitas hujan yang sangat tinggi, angin yang sangat kencang, dan tentunya ini juga akan berdampak kepada longsor di bagian daerah-daerah yang memang sangat rawan di wilayah Indonesia. Akan ada yang namanya puncak musim hujan ya. Puncak musim hujan ini akan terjadi di bulan Desember dan Januari ya, tahun 2026. Dan ini juga aku mewanti-wanti untuk beberapa daerah yang nantinya akan berdampak ya, akan adanya longsor, hujan, angin ya. Kemudian juga di sini akan terjadi banjir bandang ya. Paranormal pun mengingatkan agar masyarakat lebih waspada, terutama di kawasan Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Papua, hingga Kalimantan. Wilayah-wilayah ini disebutnya memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan alam yang ekstrim. Ia juga melihat, terutama pada rentang Januari hingga Maret, dampaknya bukan hanya hujan berkepanjangan, tetapi juga longsor, banjir besar, serta gelombang angin dan air laut yang meningkat drastis. Dan hati-hati untuk wilayah Jawa, Bali, NTT, NTB, kemudian Sulawesi Selatan, ada wilayah Papua, Papua Selatan, dan akan lebih banyak lagi ini terjadi di daerah wilayah Kalimantan ya. Dan aku melihat juga di sini ada beberapa fenomena masih berkaitan dengan gelombang La Nina ya, La Nina yang sangat tinggi, dan ini akan terjadi di bulan Januari sampai dengan Maret ya, akan menyebabkan longsor, banjir, dan juga di sini aku melihat di sini ada gelombang angin dan air yang sangat tinggi. Bisa jadi ini akan menyebabkan adanya tsunami di sebagian wilayah Indonesia yang tadi saya sebutkan. Hati-hati. Dan kemudian saya melihat di sini ada pergerakan gunung berapi yang memang di sini aku melihat akan menjadi siaga 3, dan hati-hati ini juga akan meletus ya. Gunung Merapi ini akan meletus, dan saya melihat di sini adalah ada Gunung Merapi, Gunung Semeru,
kemudian ada gunung Lawatobi yang nantinya akan menyebabkan gempa bumi dan juga disertai erupsi. Hati-hati, di tahun 2026 ini juga kita akan menghadapi masa-masa yang sulit bagi Indonesia tentunya. Dan kalau saya lihat juga di sini berkaitan dengan adanya beberapa gerhana matahari dan gerhana bulan serta adanya intensitas geografis alam yang sangat tinggi ini, saya juga melihat di antara beberapa fenomena gerhana ini, saya melihat ada suatu hal, ini semacam gelombang ya, gelombang atau pusaran gelombang yang sangat kuat, dan juga gelombang magnetiknya ini berkaitan akan merusak telekomunikasi ya di bagian Indonesia, dan bukan hanya Indonesia tapi ini juga akan berdampak kepada negara-negara di luar Indonesia juga. Dan di balik semua itu juga saya melihat di sini waspada dan hati-hati, ini masih saya kaitkan dengan adanya peresmian gereja terbesar yang nantinya akan terjadi di Barcelona. Saya melihat di situ nanti akan ada sosok yang akan muncul. Dan ini yang saya khawatirkan dari sekian banyaknya fenomena yang tadi saya sebutkan, karena berkaitan juga ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga lunar, serta adanya hujan meteor. Tanda-tanda ini juga berbarengan dengan di tahun 2026 akan diresmikannya suatu gereja yang sangat terbesar ya. Saya melihat di sini hati-hati untuk masyarakat Indonesia dan juga seluruh masyarakat dunia. Saya melihat di sini akan ada kemunculan sosok. Dan sosok ini adalah berkaitan dengan sosok yang akan sangat berpengaruh kepada kedepannya kelangsungan hidup manusia. Dan sosok ini juga saya melihat akan diturunkan di bulan 6. Mendekati bulan Agustus. Dan kalau saya lihat ciri-cirinya adalah rambut sebahu, dan hampir mungkin kalau kalian lihat kartun ataupun film-film Mesias atau Nabi Isa yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti itu. Dan hati-hati, saya tegaskan lagi bahwa dia adalah sosok Dajjal palsu, dan dia juga nanti akan menuju kepada gereja yang sangat besar juga yang menjadi pusat perhatian dunia ya. Selain di Barcelona, nanti dia akan menuju ke Vatikan. Dan waspada, seperti penglihatan saya di beberapa tahun yang lalu, maka untuk umat manusia dan umat seluruh umat ya, agama apapun itu, kita hati-hati. Dan nanti kita akan menghadapi masa-masa berat di mana akan banyak sekali fitnah-fitnah Dajjal, dan Allahu a'lam bishawab, banyak sekali terutama di sini ya para pelaku spiritual yang nanti akan meyakini bahwa beliau adalah sesosok Imam Mahdi yang mereka cari-cari. Karena yang saya takutkan adalah di wilayah Indonesia khususnya banyak sekali orang-orang, para pelaku spiritual ya, yang di sini kehilangan arah dan tujuan hidupnya, tapi dia juga tidak mengerti tuntunan hidupnya arahnya kemana. Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, siapapun kalian, berpegang teguhlah kepada Al-Quranul Karim, karena tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nampak. Dan bahkan di tahun ini juga, di tahun 2025, tanah Arab juga sudah terendam banjir bandang. Maka tanda-tanda tersebut akan menegaskan, saya tegaskan, tanda-tanda tersebut adalah menegaskan bahwa akan ada sesuatu hal yang akan terjadi, yaitu berkaitan dengan adanya tadi gereja terbesar yang nanti akan diresmikan. Dan hati-hati, di sela-sela itu juga akan ada beberapa fenomena yang saya sebutkan tadi. Dalam gerhana bulan di tengah malam, pukul 12 dan pukul 1, terutama di wilayah bagian Eropa sana, yang saya yakinin ini adalah berdekatan dengan Masjid Nabawi ya, di tengah-tengah Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Saya melihat akan ada fenomena di mana
akan terbukanya gerbang langit dan berwarna kemerahan, dan saya melihat di sini akan ada turun seseorang dan yang akan diyakini oleh bangsa Eropa bahwa itu adalah Imam Mahdi, hati-hati, dan saya tegaskan beliau adalah Dajjal palsu, dan beliau ini juga nantinya akan menguasai perekonomian dunia. Mungkin itu saja karena sangat berat dan saya tidak boleh mengutarakan lebih jauh lagi. Intinya adalah hati-hati, berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim agar kalian nanti tidak tersesat pada fitnah Dajjal. Waspada, ini akan terjadi di tahun 2026 dan 2027. Kita doakan yang dari sini, seandainya kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya kita doakan ya mereka diberikan kesanggupan untuk menghadapi ini semua, gitu ya. Diberikan kekuatan lah untuk menghadapi ini semua. Nah, satu hal lagi teman-teman, tahun 2026 saya melihat ada kebakaran besar yang terjadi. Dan kebakaran itu sangat banyak evakuasi, memerlukan banyaknya mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut. Tahun 2026 yang saya lihat seperti itu. Lalu yang saya lihat ada getaran gunung di bawah laut di daerah Banten, itu yang akan mengalami gempa. Dan saya berdoa semoga itu tidak terjadi. Saya berdoa karena memang tidak bisa jika itu terjadi, dahsyatnya itu tidak bisa dihindarkan. Dan sebenarnya yang paling menakutkan adalah sebenarnya itu, ya. Karena itu saya juga berusaha untuk dalam doa saya itu tidak akan terjadi. Nah, tentunya efeknya itu ada di daerah Jakarta, Banten, Lampung. Efeknya akan di daerah sana yang paling terasa ya. Dan di pesisiran utara itu sangat terasa. Air makin meninggi, itu akan terasa. Banjir sudah menuju ke arah kota, itu yang akan terasa. Itu yang membuat saya sebenarnya sedih. Karena kalau di Sumatera itu memang juga menyedihkan, ya. Tapi beberapa titik. Kalau seandainya sampai terjadi ini yang di bawah laut ini terjadi, ngulet gunung di bawah laut ini terjadi, justru ini yang lebih luas gitu. Nah, di sini yang menjadi sebuah ukuran positif untuk kita, dalam arti kata yuk kita melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Selebihnya ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena bayangan gelap, bayangan hitam, bayangan kematian itu jelas sekali. Itu yang sangat menyedihkan gitu ya. Selain daripada kejadian kita di Sumatera. Dan ya dengan berat hati saya berkata, sebenarnya sudah dari beberapa minggu yang lalu bahwa kalau teman-teman yang udah ngikutin cerita saya sudah bilang bahwa untuk yang Sumatera pun tidak berhenti, akan datang lagi. Karena memang bumi sudah benar-benar sakit, sudah dalam kondisi yang masih merintih, ya. Dan saya anggap itu caranya bumi untuk memperbaiki dirinya, ya.
Saya anggap seperti itu. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman bahwa dunia ini bukan tentang manusia saja, tapi banyak ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi semua pun punya hak. Apapun itu, kita tidak bisa meremehkan, ya. Apapun itu, jika salah satu terenggut hak ya, tentunya bencana akan hadir dalam hidupmu. Teguran-teguran Tuhan akan hadir, akan jadi tamu dalam hidupmu. Persoalannya menjadi tamu hanya semalam menginap, atau hanya duduk pagi siang pulang, atau menjadi tamu yang tinggal di rumahmu. Seperti itu bahasaku, seperti itu. Semua punya hak. Jadi jangan pernah meremehkan itu. Mungkin teman-teman melihat dia hanyalah seekor binatang, ya. Teman-teman menganggap dia tuh rendah, hina. Tapi tidak di mata Allah. Ingat itu. Karena yang tahu Allah. Bagaimana dia ditakdirkan untuk ada di bumi ini, dia pasti punya tugas dan manfaat. Nah, yang tahu Allah. Tapi jika kalian memandang itu sebagai pandangan yang sebelah mata dan pandangan rendah, akhirnya Tuhan akan menunjukkan bahwa ini loh, eksistensinya itu seperti ini. Gitu. Nah, itu yang banyak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di dunia seperti itu, sehingga akhirnya takdir mencari jalannya sendiri. Itu bahasaku seperti itu ya, biar mohon maaf kalau ada kesalahan, jadi biar sampai kepada teman-teman gitu loh. Karena ya sudah, sesuatu yang sudah hak akan mencari jalannya sendiri itu. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.